Dan untuk membahas peta kekuatan tim-tim yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar, sudah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News malam ini melalui sambungan Zoom adalah pengamat sepak bola Justinus Laksana atau Coach Justin. Coach Justin, selamat malam. Selamat malam Putri. Terima kasih atas waktu Anda, Coach. Sebelum kita membahas apa yang akan terjadi nanti malam, Amerika Serikat melawan Belanda, kita bahas dulu tim unggulan yang pulang duluan, ada Jerman, Belgia, dan Uruguay. Sebenarnya bagaimana penampilan ketiga tim di Qatar kemarin, Coach? Kalau Jerman, kalau saya bilang sih agak kurang beruntung aja ya, karena mereka di match pertama mereka itu menguasai pertandingan di babak pertama. Nothing is happening, terus dimasuk ke babak kedua mereka bermain buruk, let's say 30 menit, justru mereka kecolongan 2 gol. Di match kedua mereka bermain seri, di match ketiga mereka harus menang dan mereka lakukan itu. Akan tetapi ini berkat goal difference, produktivitas dan lain-lain mereka tidak lolos. Tapi inilah sepak bola, apa namanya? Jepang juga diuntungkan karena 1 senti bola yang di gol kedua itu, kalau 1 senti ke kiri hasil seri Jerman yang lolos. Tapi but that's okay. Saya rasa strategi yang diterapkan Jepang pada saat melawan Spanyol itu luar biasa. Jadi untuk saya mereka layak lolos. Nah, kalau kita bicara Belgia, kalau kita bicara Belgia ini sudah tua. Mereka berada di rank 2 FIFA, akan tetapi saya selalu bilang rank 2 itu dari poin yang mereka kumpulkan melawan tim-tim kecil. Sebenarnya kalau kita lihat prestasinya nggak bagus-bagus amat, paling top itu semifinal. Mereka bahkan nggak pernah masuk final, dan pemainnya udah benar-benar berumur, tidak dilakukan regenerasi oleh pelatih Martinez. Dan performanya juga sangat amat buruk. Match pertama beruntung mereka menang lawan Kanada. Harusnya Kanada itu yang menang. Begitu banyak peluang dan penalti tidak masuk. Dan match kedua, match ketiga kelihatan banget ini tim sudah benar-benar habis. Mereka kalah lawan Maroko 2-0, habis itu terakhir seri. Dan bahkan setelah match pertama pelatihnya, kaptennya, kapten keduanya Kevin De Bruyne sudah bilang kita tidak akan jadi juara dunia karena squad ini terlalu tua. Jadi sebenarnya somehow pemain di dalam internal sudah merasa udahlah kita we do our best tapi we're just not good enough untuk bisa lolos. Oke, tapi ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya generasi emasnya Belgia, tapi kalau menurut Anda ini cukup berumur. Jadi bagaimana sebenarnya, Coach? Ya, generasi emasnya itu 8 tahun yang lalu. Mungkin terakhir 4 tahun yang lalu. Di situ memang generasi emasnya. Tapi 4 tahun yang lalu mereka juga tidak perform, dan akhirnya di sini ini ibarat bahasa kasarnya tinggal ampasnya aja. Dan akhirnya pelatihnya juga sadar, dia mengundurkan diri. Belgia akan masuk new era di mana pemain, terutama pemain belakang itu akan diganti semua. Dan Anda tadi sudah menyinggung soal pelatih Belgia mengundurkan diri. Apakah memang ada unsur kesalahan besar dari sisi pelatih yang dilakukan dalam selama pertandingan di Piala Dunia ini, Coach? Gini, pelatih hebat itu adalah bukan selalu menang, bukan menang trofi. Pelatih hebat adalah pelatih yang bisa memanfaatkan kualitas pemain yang dia miliki. Kalau dia tahu pemainnya mayoritas tua, artinya secara fisik tidak bisa Spartan lagi. Secara speed mungkin terutama di belakang kalah. Kenapa dia tidak berani, let's say 2 tahun yang lalu, sudah mulai merombak, sudah memasukkan pemain-pemain muda, beri kesempatan pemain muda agar pemain muda ini beradaptasi. Ternyata tidak terjadi juga. Pemain seperti Jan Vertonghen, Alderweireld di belakang itu sebenarnya untuk saya sudah nggak layak main lagi. Di klubnya juga dibuang-buangin. Terus Hazard udah 2 tahun terakhir tidak perform sama sekali. Batshuayi juga nyaris nggak pernah kelihatan. Tapi ya ujung-ujungnya ya pemain-pemain itu yang selalu dimanfaatkan. Jadi kalau saya bilang salah satu kesalahan terbesar dari pelatih, harusnya regenerasi ini 2 tahun terakhir yang lalu dilakukan pada saat Piala Eropa. Di situ mereka bisa beradaptasi ke Piala Dunia, sehingga yang tampil di Piala Dunia adalah
mix antara beberapa pemain tua yang masih bagus seperti Kevin De Bruyne, mungkin Witsel, mungkin Tielemans, sisanya digabung dengan pemain muda, dan itu dia tidak lakukan, itu tanggung jawab pelatih. Bagaimana dengan Uruguay, Coach? Nah, Uruguay ini kasusnya nggak jauh beda. Oh, Terlalu ngandelin Suarez dan Cavani. ya, Kita tahu dia adalah seorang real striker, dipasang di belakang, di tengah nggak ada kreativitas, hanya bekerja keras aja. Di belakang pun juga banyak yang tua, Jimenez, ada beberapa pemain senior lah. Dan Uruguay pun kasusnya nggak jauh beda. 4 tahun lalu, 8 tahun lalu, ini tim masih fit, masih salah satu tim kuda hitam yang layak diperhitungkan. Sekarang ya kembali lagi tinggal ampasnya, walaupun mereka juga ruginya kurang beruntung ya, karena iya, mereka di match terakhir sudah menang 2-0 dan Korea bertemu dengan lapis duanya Portugal. iya, betul. Karena Portugal di match kedua sudah lolos, akhirnya Portugal turunkan lapis 2, di menit 90 mereka menang. Tapi kembali lagi, kejutan-kejutan ini terjadi di babak penyisian. Berkat persiapan yang sangat pendek, semua pemain hebat yang bermain di 4 liga terbesar di dunia itu hanya memiliki 1 minggu untuk persiapan. Sehingga pada saat group stage kita melihat banyak sekali kejutan. Iya, Banyak sekali kejutan. Prancis, Brazil, Portugal yang di match kedua sudah lolos, masuk ke match 3 turunkan pelapisnya, 3-3 kalah. iya. Itu diuntungnya ke Korea. Nah, tapi sekarang mereka sudah fix, sudah ada 3 pertandingan di mana para pelatih melakukan rotasi, bereksperimen, Iya. merubah strategi dan lain-lain. Saya melihat di 16 besar ini harusnya tidak akan terjadi banyak kejutan lagi. Oke, blundernya nggak separah di penyisian gitu kira-kira ya, Coach ya? Ya, betul. Oke, Betul. kita sekarang bahas yang Asia nih, Jepang, Korea Selatan ini kan cukup dramatis ya, apalagi Korea Selatan yang baru terjadi tadi malam. Kalau misalnya Anda lihat, apakah kedua tim ini bisa melangkah jauh di Piala Dunia kali ini, Coach? Korea enggak, Jepang mungkin. Ini kembali tergantung strateginya Kroasia. Kalau kita lihat Jepang menang lawan Jerman, lawan Spanyol berkat 20 menit counter attack, high press, dan sisanya bertahan, parkir bis. Sementara mereka kalah lawan Costa Rica, di mana Costa Rica yang parkir bis. Costa Rica yang bertahan. Di situ kelihatan pada saat Jepang harus mengambil inisiatif, mereka melakukan banyak kesalahan, terutama end passing yang tidak akurat. Nah, sekarang tergantung Kroasia. Saya tidak lihat Kroasia bermain Spartan atau full attack seperti Jerman maupun Spanyol. Feeling saya Kroasia akan lebih bertahan, sedikit meniru Costa Rica, sehingga mereka akan mendapatkan lebih banyak peluang untuk counter attack. Jadi saya tidak lihat tim-tim Asia ini akan melaju jauh. Ya karena seperti yang saya sudah katakan, mereka lolos karena faktor luck-nya besar. Iya, termasuk Korea Selatan ya, Coach ya, menurut Anda ya? Ya kan ini persaingan yang tidak fair. Iya. 2 tim lainnya ketemu Portugal dengan full tim. Iya, betul. Uruguay, Ghana ketemu Portugal full tim. Pada saat ketemu Korea, pelapisnya yang semua bermain. Saya rasa ini bukan salah Korea juga, tapi tidak bisa dibilang bahwa ini persaingan yang fair. Ini berkat drawingnya aja, dan sehingga mereka bisa cetak gol di menit 90, ya that's football. Iya, betul, betul. Nah, sekarang kita bahas pertandingan babak 16 besar yang sudah akan mulai malam ini. Jadwalnya ada Belanda melawan Amerika Serikat jam 10 ya. Kedua tim belum merasakan kekalahan di babak penyisihan. Belanda ada 2 kali menang, 1 kali imbang. Kemudian Amerika Serikat ada 1 menang, 2 imbang. Ini jadi posisinya mirip-mirip. Kalau Anda lihat, Coach, kekuatannya bagaimana nih? Gini, pelatih Van Gaal sudah mengatakan timnas Belanda ini bukan tim terbaik di Piala Dunia ini, oke? Bahkan saya bilang mayoritas mediocre. Yang bisa dibilang top hanya mungkin 2 pemain, Van Dijk dan Frenkie de Jong. Maka dari itu Van Gaal mengikuti Van Gaal bermain sesuai dengan kapasitas pemainnya, jadi dia lebih fokus ke defense. Jadi untuk semua fans oranye di luar, jangan berharap melihat Belanda yang bermain seperti Belanda yang kita kenal.
Ah, ofensif. Karena Van Gaal sudah jelas mengatakan kita sekarang bermain result oriented. oke. Kita fokus ke defense. Karena dengan bermain 3-4-3 ini peluang pasti ada, dan kalau Anda lihat kualitas dari sedikit peluang yang mereka miliki, mereka bisa cetak gol. Hmm. 80% dari gol Belanda itu lahir dari counter attack, bukan dari open play. Maka dari itu Van Gaal bilang, ya sudah, kalau begini caranya kualitas tim saya gitu-gitu aja, saya harus fokus ke defense. Nah, Hmm. sementara Amerika secara strategi bagus. They play very fresh football. Oke. Very very nice football lah. Banyak kombinasi, banyak tuh. Tapi kualitas pemainnya itu menurut saya masih di bawah Belanda. Hmm. Artinya di momen-momen penting di final third di lapangan atau kalau masuk kotak penalti, end passing mereka sering salah. Oke. Jadi mereka lebih mengandalkan lebih banyak ototnya daripada otaknya. Tapi Bu, Oke, oke. saya sangat suka melihat Amerika bermain Iya. karena mereka nggak takut dengan siapa-siapa dan they play their own game. Hmm. Maka dari itu saya harap ini akan menjadi pertandingan yang seru dan semoga yang lebih efektif, yang terbaik akan lolos. Favor to win-nya ini banyakkan ke Belanda nih sekarang. Anda juga melihat begitu, Coach? Iya, Hmm. karena itu murni karena pengalaman, Hmm. murni karena pengalaman. Kalau kita lihat di zona CONCACAF, Kanada itu berada di atas Amerika. Hmm. Sementara Kanada bermain bagus ya berkat kurang pengalaman dan itu sangat amat kelihatan Iya. mereka tidak lolos. Nah, sekarang Amerika lolos tapi they lack of experience karena mayoritas dari pemain mereka itu muda. Pemain muda secara niat itu luar biasa. Secara distance yang mereka larikan itu banyak sekali. Jauh lebih baik daripada Belanda. Oke, oke. Tapi mereka sering bikin Iya. kesalahan dari sisi timing, positioning. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh Oke. Belanda. Oke, oke. Bagaimana dengan Argentina Australia, Coach? Ini pelatih Australia udah bilang kami akan ngeblok Messi. Pokoknya harus menjaga Messi baik-baik gitu. Enggak, itu bohong besar kalau dia bilang begitu. Itu hanya cyword. Iya. Karena kalau kita melihat di match pertama lawan Perancis, saya lihat mereka bermain sangat amat buruk. Hmm. Habis itu menang 1-0 Tunisia, terus Denmark kalau nggak salah mereka menang 1-0 juga dan kedua tim bermain sangat buruk. Hmm. Yang dilakukan oleh Australia Ya, Coach. dan skill, mereka parkir bis. Oke. Tapi Argentina di samping punya Messi, masih ada beberapa pemain yang bisa membuat pembeda. Ya. Kalau ini jadi pertandingan alot, saya masih percaya. Hmm. Tapi kalau di menit 15, 20, 30 menit pertama, Argentina bisa cetak gol, saya rasa ini Argentina bisa cetak banyak gol. Oke, Argentina bisa cetak banyak gol. Coach terakhir, prediksi Coach Justin, 4 tim yang bisa lolos ke semifinal, Coach. Ya, saya pertama prediksi Brasil, Argentina, Belanda sama Jerman. Jerman nggak lolos dan Argentina Brasil itu berada di apa namanya di bracket yang sama. Iya. Jadi kalau saya lihat bracket sekarang yang saya baru lihat, saya bilang Belanda, Brasil, Oke. Spanyol, Prancis. Oh, Belanda, Brasil, Spanyol, Prancis. Oke, kita bungkus itu prediksinya Coach Justin. Coach Justin, terima kasih banyak sudah berbincang malam hari ini. Selamat menyaksikan Sama-sama. pertandingan nih. Kita begadang Ya, ya sampai jam 2, jam 3 atau jam 4 nanti malah. Terima kasih banyak, ya. Coach. Makasih Putri. Iya, selamat malam.